Serangan rudal balistik Yaman dilaporkan telah membunyikan sirine di seluruh kota di Israel. Dengan begitu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas bergegas dikawal ke tempat perlindungan bom. Mengutip Al-Mayadin pada 20 Maret, hal itu menurut hasil laporan dari sumber utama saluran 14 Israel pada 20 Maret 2025. Dilaporkan bahwa sirine pertama dibunyikan pada pukul 4 pagi waktu setempat. Sirine berbunyi di seluruh kota di Israel, termasuk Tel Aviv dan Al-Quds. Adapun saat sirine itu berbunyi, tepat saat Netanyahu berada di Nisat. Dengan begitu, Netanyahu langsung dikawal untuk menuju bunker perlindungan bom. Banyak pemukim lainnya juga bergegas ke tempat yang aman di mana 13 orang terluka karena terinjak-injak. Namun pasukan Israel mengklaim bahwa rudal balistik Yaman itu telah dicegat di atas langit Arab Saudi. Dengan adanya serangan ini menandai serangan kedua yang dilakukan angkatan bersenjata Yaman sejak serangan baru yang dipimpin Amerika Serikat terhadap negara itu. Israel dikabarkan telah mulai meluncurkan operasi darat terbatas di Gaza Tengah. Pasukan IDF dilaporkan sudah mulai maju ke koridor Netzarim sembari melanjutkan serangan udara mematikan. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Maret, kabar itu diumumkan langsung oleh pihak Israel pada Rabu 19 Maret 2025. Menurut pernyataan militer Israel, operasi itu bertujuan untuk memperluas perimeter pertahanan serta untuk menetapkan garis pemisah antara wilayah utara dan selatan Gaza. Selain itu, pernyataan juga mencatat bahwa pasukan IDF telah maju dan memperluas kendali atas poros Netzarim di bagian tengah. Adapun Brigade Golani akan dikerahkan ke wilayah selatan, dipersiapkan untuk operasi di Gaza. Sebagai informasi tambahan, Menteri Pertahanan Israel yaitu Israel Katz mengumumkan bahwa evakuasi dari zona pertempuran di Gaza akan segera dimulai serta mendesak penduduk untuk beremigrasi secara sukarela. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kirimi pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei surat berisi ultimatum tentang kesepakatan nuklir. Dilaporkan bahwa dalam surat, Trump memberi tenggat waktu kepada Iran hanya selama 2 bulan saja. Mengutip Tribun News pada 20 Maret, kabar itu merupakan laporan dari seorang pejabat Amerika Serikat dan 2 sumber yang mengetahui surat itu. Dengan tanpa disebutkan namanya, Axios pada 19 Maret mengungkapkan isi surat Trump terhadap Khamenei tersebut. Dalam surat, Trump dilaporkan memberi tenggat waktu kepada Iran selama 2 bulan untuk mencapai kesepakatan nuklir baru. Namun dalam surat tersebut tidak dituliskan kapan dimulainya tenggat waktu tersebut. Selain berisi ultimatum, surat itu juga berisi ancaman, di mana Trump mengatakan apabila Iran menolak bernegosiasi, maka mereka akan mendapatkan resiko yang cukup besar. Adapun resiko yang dimaksud adalah serangan dari Amerika Serikat dan Israel yang akan menargetkan fasilitas nuklir Iran. Trump juga menegaskan bahwa dirinya tak ingin adanya negosiasi terbuka. Lontaran rudal balistik 2 Yaman dilaporkan telah membuat 13 warga sipil Israel terluka. Mengutip Tribun News pada 20 Maret, hal itu diumumkan lewat pernyataan ambulans Israel pada Rabu 19 Maret malam. Lebih tepatnya, ambulans Israel melaporkan sebanyak 13 orang terluka saat menuju tempat perlindungan, tepat setelah sirine diaktifkan menyusul rudal diluncurkan dari Yaman pada Rabu 19 Maret malam. Diketahui bahwa ke-13 warga sipil Israel tersebut terluka lantaran terinjak-injak pemukim lainnya. Perlu diketahui sebelumnya, sirine serangan udara berbunyi hampir di seluruh kota Israel, termasuk di Tel Aviv, Yerusalem hingga Israel Tengah. Sementara itu, tentara Israel mengumumkan rudal yang diluncurkan dari Yaman berhasil dicegat sebelum melintasi wilayah udara Israel.
Tentara Israel memperluas penangkapan sistematis terhadap wanita Palestina. Dikabarkan itu juga termasuk penargetan dengan dalih hasutan di media sosial. Mengutip memo pada 20 Maret, hal itu diutarakan oleh Komisi Urusan Tahanan dari Klub Tahanan Palestina pada 19 Maret 2025. Terbaru, 5 wanita Palestina ditangkap dan mayoritas ditahan atas tuduhan hasutan. Lebih tepatnya, kini jumlah tahanan wanita yang telah ditangkap mencapai 25 orang, tepat setelah pembebasan jurnalis Latifah Abdul Latif dari Yerusalem kemarin 19 Maret 2025. Diklaimnya bahwa eskalasi tersebut telah mempengaruhi perempuan di berbagai wilayah Palestina dan anak-anak di bawah umur juga tidak luput dari dampaknya. Sementara itu, IDF menjelaskan bahwa tujuan dibalik penangkapan sebagai sarana untuk memberikan tekanan pada keluarga Palestina. Dengan puluhan wanita ditahan, diharapkan oleh mereka bisa memaksa anggota keluarga menyerah. Itu disebut sebagai sebuah kebijakan yang telah meningkat secara signifikan sejak dimulainya perang genosida. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berikan klaim terbarunya dalam acara buka puasa Ramadan pada Selasa 18 Maret kemarin. Mengutip memo pada 20 Maret, Erdogan menyatakan dalam pidatonya bahwa rezim Zionis sekali lagi telah membuktikan diri sebagai negara teroris. Terlebih hanya bisa bergantung pada darah dan air mata orang-orang tak berdosa. Dengan begitu, Erdogan menjelaskan bahwa Turki akan terus melakukan upaya diplomatik untuk menghentikan pembantaian di Gaza, juga menciptakan perdamaian dan memulihkan gencatan senjata. Erdogan menekankan bahwa Ankara akan menentang semua ambisi kolonial dan ekspansionis yang dihadapi Palestina. Selain itu, Erdogan juga menekankan bahwa pejabat Israel adalah sosok yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut. Seraya menekankan bahwa darah tak berdosa hanya akan setimpal dengan darah mereka. Hamas diklaim akan menerima usul apa saja perihal pembebasan sandera Israel. Namun itu hanya akan terjadi dengan syarat proposal harus menjurus pada gencatan senjata. Mengutip dari News pada 20 Maret, kabar itu merupakan klaim dari media Al-Arabi Al-Jadid pada Kamis 20 Maret 2025. Lebih tepatnya, sumber utama itu mengklaim bahwa Hamas berkata kepada para juru penengah bahwa pihaknya bersedia menerima usul apapun perihal pembebasan sandera Israel. Namun usul itu harus menyertakan satu syarat, yaitu gencatan senjata di jalur Gaza dilanjutkan. Sementara itu, seorang narasumber dari Hamas mengklaim pihaknya tidak menolak usul dari Steve Witkoff yang kala itu sebagai utusan Amerika Serikat mengenai gencatan senjata. Menurut dia, Hamas akan menerima usul itu apabila mengarah kepada kelanjutan gencatan senjata. Akan tetapi Al-Arabi Al-Jadid mengatakan Witkoff menyangkalnya dan mengejutkan Hamas.